Bismillahirrahmanirrahim. Filsuf barat kita kali ini adalah John Locke. John Locke adalah seorang filsuf dan politisi Inggris yang hidup pada abad ke-17. Ia lahir di Warrington pada 1632 dan meninggal pada 1704 di Essex, Inggris. Ada beberapa fakta yang menarik dari riwayat hidup John Locke. Yang pertama adalah kehidupan awal dan pendidikan. John Locke berasal dari keluarga kelas menengah, dibesarkan di lingkungan yang religius. Ia belajar di Universitas Oxford dan memperoleh gelar doktor pada usia yang sangat muda, 28 tahun. Ia juga seorang politisi, dokter, ya. Ia memasuki dunia politik, ya, dan menjadi salah satu petinggi pada kekuasaan Inggris pada masa itu. Nah, pengaruh perkembangan filsafat modern, ya, dipengaruhi oleh politik, khususnya dipengaruhi oleh dua karya utama John Locke. Yang pertama adalah An Essay Concerning Human Understanding. Nah, ini adalah bukunya, buku karya dari John Locke, yaitu An Essay Concerning Human Understanding by John Locke. Sebuah esai, ya, tentang pengetahuan dari John Locke. Nah, buku ini buku yang cukup berpengaruh, ya, khususnya dalam empirisme. Dan buku yang kedua adalah Two Treatises of Government by John Locke. Kedua buku ini adalah buku yang cukup berpengaruh. Nah, kita akan mengulas kedua buku itu. Nah, buku yang pertama adalah buku An Essay Concerning Human Understanding by John Locke. Adalah salah satu karya terbesar yang dianggap sebagai karya yang sangat penting dalam sejarah pemikiran filsafat modern. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1690 dan merupakan karya yang sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas masalah pengetahuan, asal-usul pengetahuan. Locke mengeksplorasi masalah pengetahuan dan menyatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman. Ia menolak pandangan bahwa pengetahuan berasal dari alam, ya, bawaan manusia, atau rasionalisme seperti yang dipopulerkan oleh René Descartes. Locke berpendapat bahwa pikiran manusia pada dasarnya adalah kosong atau tabula rasa. Pada saat lahir manusia seperti kosong sama sekali, dan pengetahuan kemudian diperoleh melalui pengalaman sensoris, melalui penginderaan dan refleksi. Nah, itulah teori Locke yang populer, tabula rasa. Selain itu juga Locke membahas berbagai konsep yang menjadi dasar dari pemikiran modern, seperti konsep identitas pribadi, kesadaran, dan kebebasan. Ia menunjukkan bahwa kesadaran adalah dasar dari identitas pribadi yang merupakan pandangan yang sangat mempengaruhi pemikiran psikologi modern. Nah, buku An Essay Concerning Human Understanding sangat penting dalam sejarah filsafat karena memperkenalkan konsep empirisme, yaitu bahwa pandangan pengetahuan berasal dari pengalaman, bukan dari alam bawaan ataupun rasionalitas. Nah, karya ini juga menyoroti pentingnya pengalaman
dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman manusia tentang dunia di sekitar. Jadi pandangan kita terhadap dunia sekitar kita dibentuk ya berdasarkan pengalaman. Nah, secara keseluruhan karya Locke ini sangat penting dalam perkembangan filsafat modern dan masih menjadi referensi penting dalam kajian filsafat dan psikologi hingga hari ini. Nah, buku ini menjadi tonggak awal dalam memperkenalkan konsep empirisme dan menunjukkan bahwa pengetahuan manusia didasarkan pada pengalaman. Nah, tentu kemudian empirisme ya banyak menuai kritik. Lalu buku yang kedua adalah buku Two Treatises of Government by John Locke ya. Adalah sebuah karya penting dalam sejarah pemikiran politik modern. Kalau tadi adalah berkait tentang epistemologi, dalam buku Two Treatises of Government, John Locke menguraikan pandangannya tentang politik modern. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1690 dan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama buku ini membahas teori asal-usul kekuasaan politik. John Locke menolak pandangan tradisional yang menganggap bahwa raja-raja memiliki kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Kita tahu pada zaman kedaulatan berada teokrasi dalam pengertian kedaulatan atas nama Tuhan dijalankan oleh para raja dan yang mengklaim sebagai representasi Tuhan. Nah, John Locke mengkritik itu. Mengkritik pandangan tradisional itu yang menganggap bahwa raja-raja memiliki kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Kan sebaliknya, ia berpendapat bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat. Bahwa kekuasaan itu adalah hasil dari proses legitimasi, pengakuan dari rakyat. Nah, inilah yang menjadi dasar demokrasi liberal yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke. Yang menurut John Locke, manusia dilahirkan dengan hak alami untuk kebebasan dan properti. Oleh karena itu, setiap pemerintah yang sah harus didasarkan pada konsensus, persetujuan rakyat yang diperintah. Jadi dalam pandangan Locke, sistem pemerintahan yang sah harus didasari pada persetujuan rakyat. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, buku ini membahas teori tentang pemerintahan yang baik, the good governance. Locke berpendapat bahwa pemerintahan yang baik harus didasarkan pada hukum. Nah, inilah yang kemudian menjadi pandangan nation state di seluruh dunia, bahwa negara harus berdasarkan hukum. Pemerintah harus memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak alami rakyat dan harus bertindak atas nama persetujuan rakyat. Nah, jika pemerintah tidak memenuhi kewajibannya, maka rakyat berhak untuk memberontak dan menggulingkan pemerintah atau mencabut mandat yang diberikan kepada pemerintah. Nah, buku Two Treatises of Government adalah sebuah karya penting karena menginspirasi gerakan-gerakan politik pada abad ke-18 seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Kedua revolusi itu diinspirasi oleh karya Two Treatises of Government John Locke. Nah, karya ini menjadi dasar bagi konstitusi modern di banyak negara, termasuk negara kita dengan pembagian separations of power, pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, dalam karyanya, John Locke memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah harus didasarkan pada persetujuan rakyat dan harus memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak rakyat.
Nah, gagasan-gagasan ini kemudian menjadi dasar konsep-konsep seperti hak asasi manusia, supremasi hukum, dan pemerintahan yang demokratis. Itulah sekilas ide ya, dan kritik dari John Locke. Terima kasih. Anda bisa terus mengikuti serial filsafat kita dengan mensubscribe untuk pembicaraan filsafat berikutnya.